Mas, kameranya lah. Assalamualaikum Tuan Raja Lulung Trenggiling. Salammu saya terima. Bagaimana? Apakah engkau sudah mendapatkan tombak pesantanan yang saya katakan waktu itu? Alhamdulillah, Tuan Raja. Seperti yang sampean katakan kepada saya, bahwasanya saya langsung menuju ke hutan Bragamaya untuk meminjam tombak ini. Dan alhamdulillah saya bisa meminjamnya. Dan kita berhadapan langsung dengan sang pemilik, yaitu Raja Bragamaya. Dan tombak itu sekarang ada di saya, tapi bukan milik saya, hanya meminjam. Sombong sekali ucapan manusia. Loh, bagaimana mungkin engkau dapat mengambil tombak pesantanan itu? Sedangkan saya sendiri melihatnya pun belum tentu bisa. Jadi ceritanya seperti ini. Ketika saya datang ke sana, saya langsung disambut oleh para penjaganya. Ternyata tombak ini adalah tombak kebenaran. Hanya kemurnian hatilah yang bisa menuntun saya ke sana, katanya. Walaupun saya sendiri, saya rasa itu tidak murni, tapi alhamdulillah saya bisa berhasil untuk meminjamnya, Tuan Raja. Jadi masalah apa-apa saya pun nggak tahu, intinya saya pinjam sesuai pesanan Tuan Raja Lulung Trenggiling. Lalu, di mana kau simpan tombak itu? Nih, sombong. Apa lu ini? Jauhkan tombak itu dari saya. Ya kenapa lu? Bajingan kau. Mas mati bajingan, Mas. Kenapa, Tuan Raja? Ini tombaknya. Jauhkan tombak itu dari saya, cepat. Bukannya yang mesen ini. Katanya mau lihat. Cepat jauhkan. Oh, takut salah kamu ya, Tuan Raja ya. Bukannya saya takut dengan kesalahan saya. Apa lu? Buktinya ini. Hanya saja, saya masih menyimpan rasa dendam. Sama itu salah ini. Tadi ngocok jenengan lu. Jauhkan tombak itu dari saya. Oh, bilang aja takut. Saya tidak tahan untuk melihatnya. Subhanallah. Apa sih, Mas? Jawab. Cepat sembunyikan. Jauh ini loh. Baik, Tuan Raja. Benar, tombak yang Tuan Raja Lulung Trenggiling mau. Benar, itu adalah tombak yang saya cari. Baik, akan saya lanjutkan perjalanan ini sehingga nanti saya bisa bertemu Yuyunnya. Nanti kita akan lihat sebenarnya apa yang akan terjadi dengan Yuyun ketika tombak ini itu dilihat oleh Yuyun. Jujur saya pribadi mungkin saya tidak akan tega untuk melempar tombak ini kepada Yuyun, Tuan Raja. Itu terbentur dengan pedoman yang ada di hati saya ini sebenarnya. Tapi kalau memang itu cara yang terbaik, saya pun bingung ini harus bagaimana. Yang kau katakan tadi adalah tombak itu akan menancap kepada makhluk yang bersalah. Jadi saya tidak usah khawatir ya. Kau tidak usah khawatir soal itu. Baiklah. Saya kagum dengan perjuangan. Bahkan saya sendiri melihat tombak itu. Tidak tahan. Cari lagi. Kenapa? Tidak tahannya itu kenapa? Luar biasa ya kekuatan tombaknya, Mbak. Yang saya biasa, ya. pikirkan. Di dalam diri saya masih tersimpan dendam. Aja sampai takut. Takutnya tombak itu menuju ke sampean maksudnya, Tuan Raja. Tentu itu yang saya Ngojok, Mas. takutkan. Ngojok, Mas. Bah, jangan gitu, Mbak. Mau itu langsung kan? Baiklah. Saya salut dengan perjuangan. Apakah kita masih bisa berteman? Kalau saya pribadi, saya berteman kepada siapapun. Saya tidak membedakan apapun. Kalau sampean memang mau berteman dengan saya, ya saya malah senang aja, Bah. Betul. Follow. Baiklah. IG-nya di follow nanti ya. Sekarang silakan lanjutkan perjalanan kalian. Saya akan mengikuti kalian dari belakang. Oh, nanti siluan di belakang. Baiklah. Terima kasih. Jangan ragu untuk memanggil saya jika kau membutuhkan saya.
Subhanallah. Alhamdulillah. Dapat teman Gunung Tenggiri, Mas. Tuan Raja Gunung Tenggiri. Takut sama saya, Dik. Kamu, Dik. Tuan Raja takut sama saya. Tapi Mbah, ada apa sih, Mbah? Baik teman-teman. Jadi memang benar teman-teman, tombak ini seperti yang dikatakan oleh si pemilik asli yaitu Raja Bragamaya. Tombak ini tidak akan berlaku kepada musuh yang benar ya. Makanya tadi Tuan Raja Lulung Trenggiling saja mengatakan bahwasanya jangan dekatkan tombak ini karena Tuan Raja Lulung Trenggiling masih menyimpan sebuah dendam. Takutnya tombak ini terbang kena itu ya. Padahal ya dipegangin ya Pak. Iya. Tapi nggak gerak-gerak Pak. Ya enggak sih, enggak, Mas. Tapi kan Mas saya takut aja. kayak gini, Mas. Mbah Dangik malah sedang yang ledek ya, Mas? Enggak, dulu saya bisa marahin loh, dulu pernah loh. Ini saya dendam ini. Mas, jangan mahina. Kayak itu lah, Mas. Kalian dia yang saya kerjain. Berarti tadi Mbah Dangik kerjain Raja Lulung. Orang loh. Baik teman-teman, kita lanjutkan seperti apakah nanti intinya. Lalu kita tujuannya gimana, Mas? Ada yang mendekat apa, Mas? Seperti ada yang mengintai ya, Mas? Nah, dipotong aja videonya yuk. Kita lanjutin. Assalamualaikum Tuan Raja. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya dari golongan Koas akan mengawal perjalanan kalian. Subhanallah. Tapi sebelumnya saya minta maaf, saya ini bukan raja. Saya anggap siapapun yang memegang tombak ini adalah raja. Subhanallah. Dan saya mewakili golongan Koas, yaitu penguasa air. Akan mengawal perjalanan kalian semua. Maka lanjutkanlah perjalanan kalian. Dan berhati-hatilah Tuan Raja. Bukan raja ini, Pak. Udah kamu aja, Mas. Kenapa kau letakkan itu? Ya saya tidak pantas jadi raja. Tuan, Bagaimanapun yang memegang pusaka itu adalah raja. Raja dari segala raja. Subhanallah. Maka peganglah tombak itu kembali. Ngeblur. baiklah, terima kasih. Dari golongan apa? Koas. Ini salah satu. Dan saya akan menyisir di perairan untuk mengawal kalian. Silahkan lanjutkan perjalanan Tuan Raja. Baik, terima kasih. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masuk lagi, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sendiko jauh, Tuan Raja. Aduh, Pak, ini gimana pegang dulu. Saya malah jadi bingung, Mas. Saya perwakilan dari golongan Toyaron. Golongan apa sih, Mas? Berkeniatan mengawal Tuan Raja. Tapi sebelumnya saya minta maaf, saya bukan raja. Mas kamu raja. Karena bagi golongan saya, siapapun yang memegang Subhanallah. pusaka Alhamdulillah. Wa la ini ilaha illallah. adalah seorang raja. Raja, Mas. Nah, pegang Pak. Ini sampai anak aja nggak apa-apa. Apa di golongan apa tadi? Toyarun, Mas. Golongan Toyarun itu yang saya belum tahu itu pelajaran ini. Yang seperti apa? Di golongan saya adalah penguasa udara. Oh, Dan subhanallah. saya akan mengawasi kalian semua. Tuan Raja dari udara.
Subhanallah. Udara lagi nyapun. Saya merinding banget mas sekarang. Ya, sama ini bu. Baiklah, Subhanallah. intinya saya hanya meminjam. Jadi jangan panggil saya Tuan Raja, ini saya cuma meminjam. Ya terima kasih kalau memang mau mengawal dari udara. Terima kasih banyak. Silakan lanjutkan perjalanan Tuan Raja. Saya akan mengawasinya bersama dengan golongan saya. Wah, anak buahnya tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur sembah saya, wahai Raja. Ini raja, ini raja lagi mas. Saya bukan Raja. Perkenalkan, saya Samhurasi. Dari Banu Nukman. Dari golongan yang menjaga daratan dan hutan. Mohon maaf, Baginda Raja, bahwasanya kawan-kawan saya dari berbagai macam golongan atau suku bila lancang menghadap Baginda, saya mohon dimaafkan. Maksudnya yang tadi masuk apa gimana? Sebelumnya saya minta maaf. Ini jujur, saya ini sedang bingung. Tadi ada makhluk yang tiba-tiba masuk dari golongan apa? Tik ya? Baca Golongan gowas apa ya? goas. Apakah sampean bisa menjelaskan maksudnya golongan-golongan itu? Mohon maaf Baginda, jika diperkenankan maka saya akan menjelaskan. Baiklah. Banu Gowas itu adalah golongan jin yang menguasai air, meliputi sungai, lautan, danau. Jikalau dari Banu Toyarun itu adalah golongan jin yang suka terbang, mereka biasa menghuni awan. Mereka bergerombol dan mempunyai kerajaan sendiri. Dan untuk saya sendiri, saya dari Banu Nukman atau golongan yang menguasai hutan, yang hinggap di pepohonan, menghuni tanah kuburan, dan sebagainya, Baginda. Ada beberapa lagi, Baginda, dari golongan yang belum Baginda temui. Ada dari golongan Banu Dahman. Mereka menguasai api. Mereka tinggal di tempat-tempat di mana adanya perapian. Dan ada lagi golongan yang sangat jahat, Baginda. Golongan apa itu? Yaitu golongan dari Ifrit, Baginda. Oh iya, saya sering mendengar nama itu. Ifrit itu terdiri dari beberapa golongan. Ada golongan Maimun. Mereka golongan Maimun pemegang ilmu-ilmu sihir yang sangat sulit dikendalikan. Apa bolehkah saya menerangkan lagi, Baginda? Oh, justru saya sangat ingin belajar denganmu. Dengan adanya manusia zaman dahulu mempelajari ilmu sihir yang diajarkan oleh Ifrit, maka Allah menurunkan kedua malaikatnya, yaitu malaikat Harut dan Marut, ya, untuk menangkal dan mengajarkan sihir kepada manusia agar dipergunakan dengan baik.
Maka dari itu Baginda harus berhati-hati. Jika nanti dalam perjalanan Baginda menemui dari golongan ifrit Baginda. Dan hati-hati lagi Baginda, karena nanti Baginda ketika berjalan akan menemui golongan raksasa, yaitu Banu Amaliko. Banu Amaliko itu bersifat ganas. Benar, mereka bersifat serakah. Astaga. Saya melihat Baginda memegang tombak itu. Dari golongan saya pasti akan membantu Baginda. Karena tombak itu dulunya dipegang oleh bangsa Awan, Baginda. Siapa itu? Bangsa Awan adalah bangsa Aun. Aun. Yang sekarang memegang tombak itu dan meminjamkan tombak itu pada Baginda. Tuan Raja Bragamaya. Betul. Dari bangsa golongan Aun. Aun atau Awan Baginda. Baik. Pesan saya Baginda, mohon maaf bila saya lancang. Pergunakanlah tombak itu dengan sangat baik. Karena kekuatannya tak terbatas dan di luar nalar. Bangsa kami tidak akan berani jika menentang siapapun yang memegang tombak itu. Terus ini, saya meminjam tombak ini, jujur saya hanya tahu dasaran. Tombak ini hanya bisa digunakan kepada musuh yang salah. Terus saya pun tidak tahu harus seperti apa saya menggunakan tombak ini, sedangkan saya pribadi tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Baik Baginda, mohon maaf saya berkata lagi. Walaupun itu sebuah tombak, tapi jangan jadikan itu sebagai mohon maaf Baginda, saya tidak bisa mengatakan lebih. Karena tombak itu harus dijadikan sebagai alat saja Baginda, agar nanti tidak timbul rasa kesirikan dan kemusyrikan. Mohon maaf Baginda, saya tidak bisa terlalu lama dalam jasad manusia. Saya akan mengawal Baginda lewat di sini dan masuk ke tanah. Jika diizinkan saya akan undur diri. Baik. Terima kasih sudah memberikan pelajaran kepada saya. Insya Allah saya akan pelajari apa yang sampean tadi katakan kepada saya. Nanti biar saya putar videonya nanti. Jangan sungkan-sungkan Baginda. Jika Baginda membutuhkan saya. Karena saya diajarkan untuk saling menolong dan beribadah kepada Tuhan. Dari golongan apa sebelumnya saya tahu? Banu Nukman. Dan saya bawahan dari golongan Aun atau Awan Baginda. Baik. Undur diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik teman-teman, Tanah tadi bilangnya menuju tanah. Baik teman-teman, ini jujur malam hari ini saya mendapatkan sebuah pelajaran yang luar biasa. Justru malah saya tidak pernah tahu golongan-golongan ini karena saya ini tidak pernah belajar dalam hal itu ya. Ya ini mungkin menyelesaikan misi sambil mendapatkan pelajaran. Tadi ada dari golongan Koas apa ya? Koas, Banu Nukman. Terus tadi yang saya apa itu? Tadi nyebutnya ada Ya intinya nanti Toyarun apa Toyarun. Toyarun. Intinya nanti di videonya diputar lagi aja nanti buat pelajaran. Ada dari penguasa perairan yang meliputi sungai, danau, laut dan sebagainya.
Biar. Sawah, Mbah. Wah. Ada dari penguasa udara, Toyarun. Ada juga penguasa hutan yang menginap di pohon-pohon itu, Bani Lukman ya. Ya intinya itu sebagai menambah iman kita ya teman-teman ya, bahwasanya bangsa mereka itu memang benar-benar ada dan ada bagiannya dan golongannya masing-masing. Itu luar biasa menurut saya. Saya merinding. Saya dipanggil Tuan Raja. Iya, Tuan Raja. Saya Raja. Pantes enggak, tapi. Ya pantes. Pantes kok. Saya cuma pegang ini. Iya, Raja. Rajanya sampean, saya cuma megangin. Pengawal. Ini Saya tadi juga kemasukan juga, Mas. oh ini pemasukannya ngomongnya banyak ya, Mbah. Jelasin semua loh. Ya nanti tonton aja belajar pelajaran bareng Mas Probo. Istirahat. Dia kurang lebih seperti itu teman-teman. Baik, kita akan lanjutkan perjalanan ini. Mas. Apa masuk? Astaga, siapa ini? Siapa lagi nih, Mas? Serahkan tombak itu. Siapa kamu? Kau tak usah ikut-ikut. Wah! Nggak tahu, Mas. Maksudmu apa? Hah? Siapa dirimu? Saya tidak kenal denganmu. Saya dari golongan raksasa. Oh, yang tadi disebutin itu, Mas. Apa sih? Yang tadi disebutin. Yang tadi diceritain itu loh. Ikut campur kau. Saya dari golongan Banu Amaliko. Oh, jadi itu. Yang tadi disebutin tadi loh sama Hei, Banu Amaliko. Ini tombak bukan punya saya. Kau serakah benar. Siapapun yang memegang tombak itu, jika bukan dari golongan Aun, maka saya akan rebut. Yes. Hanya satu-satunya kesempatan ini. Nih, ini saya pinjam dari Tuan Raja Bragamaya. dari golongan Aun yang sama yang sebut. Jadi bukan milik saya minjem. Tapi kalau kau rebut ya, Urusannya sama golongan Bragamaya. ya. Memang saya tidak bisa mengambil tombak itu dari Bragamaya. Berhubung tombak itu ada antara kalian, maka akan saya ambil. Walaupun saya sendiri silau melihatnya. Kilo ya. Jangan tunjukkan itu, maka aku udah lebur. Gimana lu? Kenapa itu? Hah? Lu katanya mau Kurang ngebut. ajar kalian. Katanya mau ngebut ini. Tuh, Tapi itu ditunjukin langsung kayak gitu loh, Mas. Ini saya bingung, malah bingung banget loh. Baru ditunjukkan kayak gitu aja langsung. Tadi ngucap lebur. ini sendiri tapi ada banyak loh yang dukung kita loh. Malam hari ini saya bingung ini, jujur. Cuma kayak gini ya, Pak. Ya dilihat itu cuma kayak gini memang. Dari golongan Aun ini, Pak. Apa lo kamu? Golongan raksasa tadi ya, Mas. Satu-satu kamu mau tidur atau gimana? Saya kemasukan lagi, tadi apa? Iya lu. Aduh. Teman-teman ya, saya sendiri ini nggak mengerti apa yang terjadi. Intinya ini di luar dari pikiran kita ya, Mbak. Di luar nalar. Ini Probo kenapa, Mas? Mas Probo. Mas senternya. Apa sih? Senternya. Apa gitu? Waalaikumsalam. Mohon maaf, Baginda. Saya lancang. Saya menghadap Baginda lagi. Jangan manggil Baginda. Mohon maaf, Baginda. Bila saya lancang dalam berbicara, saya terangkan lagi, Baginda. Siapapun yang memegang tombak itu, maka dia Ini badan aneh. pantas dipanggil raja. Ratu ini, raja. Ratu. Mohon maaf, Baginda. Ayo raja.
Saya akan memberitahukan sesuatu pada Baginda. Sebenarnya apa yang terjadi? Mohon maaf dan mohon ampun. Bahwasanya teman Baginda ini terkena sihir Weh, aja ngarang jenengan. dari Api-api lho. golongan Maimun Al-Ahmar Baginda. Apa? Ih, lobo Mas. Sihir Serius. tersebut masuk lewat duburnya, lalu merambat ke kelaminnya Baginda. Astagfirullah. Pantas saja dari tadi itu aneh. Sangean. Nyatane jenengan nek nyengir tambah aja lho. Mohon ampun Baginda. Ini bocah iki. Kawan Baginda bisa disembuhkan Baginda. Baik, kalau kalian bisa tolong. Jika Baginda memperkenalkan, maka akan saya sembuhkan. Monggo. Ah, Mbah nurut mbah. lu tuh apa lu? Ini katanya pengen nyium ini kan? Ya, Pengen nyium enggak? Dah duduk itu. Pengen nyium apa enggak maksudnya? Mohon maaf Baginda. Iya. Jika Baginda memperkenankan, maka saya akan sembuhkan. Oh, kalau memang itu tulus dari hati, saya malah justru senang banget. Wah, Mas. Itu mau dipegang Aja percaya. Iya, itu mau dipegang. Gini nyekel diri gini sih nyekel gini. Itu saya gede topi tangannya. Jadi ngaman tangan itu. Mas. Aduh. Panas Mas. Mas. Aduh. Ini panas nih Mas. Aduh. Itu kenapa itu? Aduh, Mas. Kau terkena sihir, Mbah. Begitulah reaksinya Baginda. Karena sihir ini dirumus menggunakan bahan-bahan yang sangat langka oleh bangsa Maimun Al-Ahmar. Kenapa sih Mas? Sabar, Mas. Istighfar, Mas. Istighfar. Panas loh Mas. Iya. Sebenarnya terima kasih. Maksud dari bahan-bahan itu media atau apa? Benar Baginda. Karena sejatinya sihir itu menggunakan bahan-bahan yang diramu khusus untuk membuat kejahatan. Maka saya tidak bisa menerangkan itu Baginda. Itu biasanya medianya apa aja itu biasanya? Bisa dari tulang belulang, Tulang belulang. hewan, darah hewan, bunga, atau rumputan. Apakah ini ulah dari manusia atau dari bangsa jin? Ini dari bangsa jin Baginda. Karena bangsa jin sejatinya memakan tulang belulang hewan. Jadi Baginda, bila mana ketika jin akan menggunakan sihir, maka bahan dasar makanannya dulu yang harus disediakan. Tapi selebihnya itu saya tidak bisa menjelaskan kepada Baginda, karena ini rahasia dari bangsa kami. Mohon maaf Baginda, saya sedikit lancang. Saya akan mengasih tahu kepada Baginda. Perbolehkan saya duduk Baginda. Silakan. Wah ini wajan apa? Wajan apa? Panas bu. Ya udah benerin. Udah mendingan Mbah? Baginda, Udah mendingan? ingatlah baik-baik. Jika Baginda menghadapi sihir lagi, alangkah baiknya Baginda membaca ayat kursi 3 kali. Kemudian di ayat terakhir Baginda baca 7 kali sambil menahan nafas Baginda. Itu sedikit ilmu yang saya pelajari Baginda. Mohon maaf bila saya lancang. Mungkin Baginda lebih tahu daripada saya. Namanya belajar itu kepada siapapun justru saya senang, apalagi sampean memberikan pelajaran kepada saya, ya saya ucapkan terima kasih. Terus apakah ada lagi pelajaran yang mau sampean? Mohon maaf Baginda. Jika berkenan Baginda, alangkah baiknya Baginda nanti jalan jam 3 saja Baginda. Jam 3. Wow, kenapa itu alasannya? Karena di setiap hari itu memiliki bintang-bintangnya sendiri dan jam-jam baiknya sendiri Baginda.
contoh. Apa sih? Mohon maaf Kenapa? bila saya menerangkan. Baik. Saya ada kata-kata yang salah dan menyinggung. Ya nggak apa-apa, namanya belajar. Gimana udah sembuh? Baginda, semua makhluk di dunia ini, semua pasti ada kurang dan lebihnya. Ya. Sama halnya dengan hari, Baginda. Dalam ilmu falak, hari itu memiliki bintang-bintangnya sendiri dan tabiat-tabiatnya sendiri. Hari Minggu, bintangnya Syam. Hari Senin, bintangnya Komar. Hari Selasa, bintangnya Mari. Hari Rabu, bintangnya Atori. Hari Kamis, bintangnya Mustari. Dan hari Jumat, bintangnya Zahra. Hari Sabtu, bintangnya Zuhan. Semuanya memiliki tabiat-tabiatnya sendiri, Baginda. Dari hari Minggu, tabiatnya adalah basah. Jadi Baginda, bila Baginda berusaha dalam menjalankan sesuatu, alangkah baiknya Baginda di hari itu mandi terlebih dahulu atau berwudu. Karena itu mewakili sebuah tabiat dari suatu bintang. Yang kedua, bintang Komar. Tabiatnya kering, Baginda. Alangkah baiknya Baginda setiap melakukan hal sesuatu, Baginda membersihkan rumah ataupun kebun agar bersih, terlihat bersih ataupun kering. Selebihnya itu nanti saya bisa sampaikan lagi, Baginda. Ini ada yang akan saya sampaikan lagi yang lebih penting, Baginda. Ya, silakan. Mohon maaf, Baginda. Banyak dari golongan-golongan atau banu-banu suku-suku yang melindungi Baginda dari kejauhan. Mohon maaf bila saya masuk lagi atau kawan-kawan saya masuk lagi untuk memberikan sesuatu hal kepada Baginda. Jika boleh, saya akan menerangkan satu lagi, Baginda. Silakan. Baginda, kenapa Baginda begitu peduli untuk menolong manusia dan makhluk lainnya, Baginda? Itu sudah menjadi pedoman. Ya, saya merasakan nyaman ketika saya bisa menolong. Alangkah mulianya hati Baginda. Baginda termasuk orang-orang yang beruntung. Baginda, sebelum manusia dilahirkan, manusia sudah diberikan pendamping oleh Tuhannya, Baginda. Saya akan memberikan penjelasan lagi, Baginda, untuk mematahkan apapun yang sudah dikatakan orang di luar sana. Ini menurut pengetahuan saya, mohon ampun. Jangan seperti itulah. Biasa aja, saya hanya manusia biasa. Banyak orang di luar sana berbicara sedulur lima pancar, sedulur papat kali mau pancar, Sedulur 4 kali mau pancar. Manusia sudah dibekali itu, Baginda. Yang pertama adalah diri kita. Diri kita adalah ruh. Yang kedua, malaikat penjaga amal baik dan amal buruk. Yang keempat adalah malaikat penjaga hati. Yang kelima adalah jin horin, Baginda. Kenapa saya bisa masuk ke dalam jasad manusia? Karena ada wadahnya. Sangat benar, Baginda. Mohon ampun, Baginda. Baginda, alangkah baiknya Baginda ketika dalam melakukan suatu hal, Baginda terlebih dahulu
mengingat jam-jam baik Baginda. Seperti ini. Sebelumnya mungkin saya minta maaf ya. Ya, itu semua yang sampean ucapkan kepada saya itu menambah pengalaman saja bagi saya. Pembelajaran saja buat saya. Karena pedoman yang saya pelajari selama ini, pedoman hati saya, setiap menit, setiap Detik. jam, setiap hari, setiap waktu, intinya itu semuanya itu baik. Tidak ada kata-kata buruk. Itu yang saya pelajari. Ya, saya menghargai itu adalah pembelajarannya sampean. Saya pun ya menggunakan apa yang sudah saya pelajari selama ini. Mohon ampun Baginda, terima kasih atas jawaban Baginda. Saya hanya menghaturkan apa yang saya tahu buat kebaikan Baginda dan kawan-kawan Baginda. Dengan adanya Baginda berbicara seperti itu, Baginda tentu lebih tahu daripada saya. Mohon ampun Baginda. Ampun terus. Kita sesama makhluk. Saya juga dititipi salam Baginda. Dari siapa itu? Oleh Raja Nasur Baginda. Raja Nasur itu golongan jin dari timur Baginda. Dia membawahi beberapa wilayah di timur sana. Raja Nasur menitipkan salam karena Baginda telah memegang tombak itu. Baginda dan kawan Baginda termasuk orang-orang yang beruntung, orang-orang yang tulus. Tidak mudah bagi seorang manusia bisa memegang pusaka itu Baginda. Baginda, Waalaikumsalam. saya mungkin telah lancang menghadap Baginda lagi. Saya mohon undur diri Baginda, karena sebentar lagi fajar. Mungkin Baginda akan melanjutkan perjalanan Baginda. Saya hanya bisa membantu sekedarnya saja Baginda, agar kawan Baginda ini sembuh dari sihir yang menyerangnya. Ya, terima kasih. Mohon ampun Baginda, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.